Harga minyak dunia melemah di Kamis pagi waktu Asia setelah Amerika dan Iran sepakat menggelar perundingan di Oman. Keinformasi komoditas harga minyak melemah setelah Amerika dan Iran sepakat menggelar perundingan di Oman. Harga emas melonjak di 1% seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global, sementara harga batubara rebound signifikan usai koreksi dalam di 2 hari perdagangan beruntun. Harga minyak dunia melemah di Kamis pagi waktu Asia setelah Amerika dan Iran sepakat menggelar perundingan di Oman. Kesepakatan tersebut meredakan kekhawatiran pasar karena bisa mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun 1,4% di $68,47 Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika turun 1,4% di $64,23 Amerika per barrel. Sebelumnya, harga minyak sempat melonjak sekitar 3% di Rabu setelah laporan media menyebutkan rencana perundingan Amerika dan Iran beresiko gagal. Harga emas dunia melonjak lebih dari 1% di Kamis pagi, mendekati level tertinggi dalam sepekan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran ekonomi global yang mendorong minat investor terhadap aset lindung nilai. Dikutip dari Reuters, berdasarkan harga emas spot naik 1,1% ke level $5.016,89 Amerika per troy ounce. Pekan lalu, harga emas sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di $5.594,82 Amerika per troy ounce. Harga batubara melonjak setelah turun dalam 2,04% dalam 2 hari beruntun. Sebelumnya, harga batubara melonjak mencapai level tertinggi dalam 1 tahun seiring kuatnya permintaan terutama dari China yang diperkirakan akan mengoperasikan lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga batubara atau PLTU baru tahun ini. Hal ini terjadi meskipun Beijing telah berkomitmen untuk mulai mengurangi penggunaan batubara sebelum 2030. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu ditutup di posisi $117,5 Amerika per ton, melonjak 2,03%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, tekanan terhadap minyak mentah ternyata berlanjut di mana minyak WTI melemah di 2,03% di level $63,82 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,86% di $17.154,50 Amerika per metric ton. Emas juga melemah di 0,25% di level $4.938,31 Amerika per troy ounce. CPO kontrak pengiriman April 2026 melemah di 0,54% di level Rp4.202 Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan di Kamis ke level 16.800-an per dolar Amerika. Dibayangi sentimen laju pemangkasan suku bunga di 2026 akan melambat. Dikutip dari data RTI di Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,32% di 16.813 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di 16.780 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi menguat di 0,04% ke level 97,654, mendekati level tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Dolar Amerika menguat karena pasar memperkirakan laju yang lebih lambat untuk potensi penurunan suku bunga The Fed, di mana terbaru dikutip dari Trading Economics, Gubernur Fed Lee Suk menekankan kekhawatirannya atas kenaikan inflasi yang terhenti daripada pendinginan pasar tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa Cook tidak akan mendukung penurunan suku bunga sampai tekanan harga mereda. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih di atas 16.800-an, tepatnya di 16.827. Terhadap euro di 19.848 rupiah, pound sterling di 22.922 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,17 rupiah.
Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA kembali memperkuat struktur permodalan dengan menggelar penawaran umum berkelanjutan atau PUB obligasi 5 tahap 2 tahun 2026. Dari aksi ini, Persero menargetkan penghimpunan dana sebesar 2,25 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Bursa Efek Indonesia, penerbitan ini merupakan bagian dari program PUB obligasi berkelanjutan 5 dengan total target dana mencapai 6 triliun rupiah. Dalam prospektus ringkas yang dirilis Perseroan, obligasi ini ditawarkan dalam 3 seri dengan tingkat bunga tetap yang kompetitif bagi investor. Untuk seri A nilai pokok 635,39 miliar rupiah dengan kupon 6,5% per tahun dan tenor 3 tahun. Kemudian seri B nilai pokok 885,38 miliar rupiah dengan kupon 7% per tahun dan tenor 5 tahun. Dan seri C nilai pokok 729,22 miliar rupiah dengan kupon 7,5% per tahun dan tenor 7 tahun. Seluruh obligasi ditawarkan dengan harga 100% dari nilai nominal dengan pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan di 25 Mei 2026, sedangkan pelunasan pokok dilakukan secara bullet payment pada saat jatuh tempo masing-masing seri. Seluruh dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk mendukung modal kerja perusahaan, terutama untuk pembelian bahan baku produksi demi memperkuat kegiatan operasional bisnis petrokimia Perseroan. Dan berikut jadwal obligasi berkelanjutan 5 PT Chandra Asri Pacific Tbk tahap 2 tahun 2026, di mana 30 Desember 2025 tanggal efektif, 18 hingga 20 Februari 2026 menjadi masa penawaran umum, 23 Februari 2026 tanggal penjatahan, 25 Februari 2026 adalah tanggal pengembalian uang pemesanan, 25 Februari 2026 merupakan tanggal distribusi obligasi secara elektronik, 26 Februari 2026 adalah tanggal pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah aksi korporasi buyback dan juga rilis obligasi, secara teknikal saham TPIA di sepanjang perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di atas 5%, hampir 6% di Rp7.250 per sahamnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham TPIA di sepanjang perdagangan hari ini dan update jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di penutupan perdagangan hari sebelumnya. Ya, ini yang 6 bulan terakhir, pemirsa, yang bukan yang intraday. Di 1 Agustus masih bergerak di 9.600, awal September di 8.200, Oktober di 7.675, di November bergerak di 7.150. Sementara di 2 Februari ini mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 5.900. Kemudian di 5 Februari ini kembali mengalami penguatan dan sudah berada di atas level 7.000-an. Bahkan hari ini melesat di atas 5%, hampir 6%, posisi TPIA sudah berada di level 7.250-an, pemirsa. Ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa masih dari posisi pergerakan teknikal dari TPIA, pemirsa. Di perdagangan hari sebelumnya di 4 Februari, saham TPIA masih bergerak di 6.800-an. Kemudian pembukaan pada pagi tadi menguat ke 6.900, 6.925 hingga ke 7.000. Di memasuki perdagangan sesi kedua tadi, posisi TPIA penguatan terbatas ke 6.950 dan kemudian pembukaan sesi kedua melanjut menguat ke 7.050. Saat ini di 7.250 menguat di 5,84%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi pernya, price to earning ratio di 20.92 kali, PSR di 5.32 kali, PBV-nya di 9.23 kali, sudah jauh di atas 1 kali, dan PCFR di 360.67 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.